Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Hanya dengan rahmat-Nya lah kita semuanya dapat melangkahkan semua potensi yang ada dalam diri kita, hati, kaki, pikiran kita semuanya di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan harapan semoga segala amalia ibadah kita, baik ibadah yang mahdhah maupun ghair mahdhah, ibadah yang ritual maupun sosial, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma bil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Al-Fakir berwasiat buat pribadi sendiri dan kepada seluruh kaum mukminin untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjaga segala apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tanpa terasa kita masih diberikan kasih sayang oleh Allah, dipanjangkan usia kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita mulai dari belakang kembali, flashback bulan-bulan istimewa, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan mulia, bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai hari ini kita masih sehat walafiat, panjang umur. Tentunya sampainya kita dipertemukan dengan bulan Rabiul Awal bukanlah kebetulan, tapi agar menjadi ibrah buat kita semuanya, agar kita bisa lebih ingat kembali dengan kelahirannya, dengan manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita ada yang lupa, kita ingatkan. Mungkin di antara kita ada yang santai-santai saja, diingatkan. Mungkin di antara kita ada yang acuh saja bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia dan satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah diberikan syafaat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan Rabiul Awal ini, bahkan sebelum bulan Rabiul Awal, banyak masjid, majlis ta'lim, musola yang berlomba-lomba mengadakan persiapan peringatan Maulid. Ada yang dari malam pertama sampai malam 12 membaca Maulid, ada yang sudah mengundang ceramah dan sebagainya. Ini sebagai bukti untuk memeriahkan, untuk mengingat kembali, untuk mengingat kembali kelahiran manusia besar bukan karena pangkatnya, mulia bukan karena statusnya, tapi mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, dari tahun ke tahun, mungkin sudah puluhan tahun kita bertemu dengan bulan Maulid, mungkin sudah puluhan tahun, belasan kali kita memperingati Maulid, mungkin juga puluhan kali kita hadir di acara peringatan Maulid. Namun pertanyaannya, apakah sudah ada efek positif, penambahan, progres, bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu bisa dilihat dari amaliah ibadah kita? Adakah penambahannya? Adakah peningkatannya? Makanya guru kami Gus Faiz Syukron Ma'mun, putra dari guru kami Ki Haji Syukron Ma'mun, beliau mengingatkan kepada santri-santrinya, wahai para anak-anakku, santri-santriku, jangan sampai Maulid itu jadi semua peringatan seremonial saja.
acara-acara undang ceramah, makan-makan, ceramah, tapi tidak ada berbekas, tapi tidak nambah mahabbahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibuktikan dengan peningkatan amaliyahnya, baik amaliyah ibadah yang ritual kepada Allah mahdoh maupun ibadah yang sosial, berbakti atau bermasyarakat yang baik, sopan santun, menjaga lisannya, akhlaknya, tangannya, dan menyebarkan hak dan lain sebagainya. Jadi jemaah dirahmati Allah, ketahuilah untuk mengingatkan saya dan buat kita semuanya bahwa maulid ini kita diingatkan kembali oleh Allah, ditunda ajal kita agar kita kembali ingat lagi dengan Nabi Muhammad, lebih cinta lagi, dan dibuktikan lagi bagaimana progres amaliyah kita. Karena Nabi Muhammad itu adalah khairul umam, khairul anbiya, sayyidul anbiya, penghulunya para nabi. Wa ummatuhu, di dalam kitab Maulid Tiba yang sering kita baca, kita dengarkan, wa ummatuhu khairul umam, umatnya Nabi Muhammad, ya kita ini adalah sebaik-baiknya umat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, adakah peningkatan amaliyah, apakah sudah mengikuti Nabi atau jangan-jangan masih jauh. Makanya beliau Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitabnya Maulid Tiba, beliau memberikan 4 kriteria, 4 ukuran standar mengukur sudahkah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Yang pertama, kata beliau, umat Nabi Muhammad yang terbaik itu qulubuhum masahifuhum, yang di dada mereka, di hati kita itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu udah begitu dekat dalam dirinya. Satu hari nggak baca Quran itu gelisah, satu hari belum mendengarkan Al-Quran itu galau, ada yang kurang, ada yang gersang. Ukuran buat kita, sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran? Berapa juz, berapa ain, berapa halaman? Atau jangan-jangan Quran masih sebatas hiasan saja di rumah kita? Atau mungkin jangan-jangan putra-putri kita yang belum bisa baca Quran, belum kita ajak ke mu'alim untuk belajar Al-Quran. Padahal kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqu Al-Quran, kalau kita mau tahu akhlaknya Nabi, bagaimana mulianya beliau, karena khuluqu Al-Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Itu artinya hadirin jamaah dirahmati Allah, ketika kita buka Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi juga kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu kana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena kelak nanti pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita semuanya. Hadirin jamaah dirahmati Allah, kalau kita bilang sibuk, bagaimana sibuknya? Ada Quran yang sudah jadi digital, sudah lebih mudah, bisa kita baca sambil nunggu kantor, nunggu warung, sambil istirahat di jalan. Setengah halaman, 1 halaman, kalau kita ukur itu, kalau bacanya taktil normal itu 5-10 menit. Masa iya dari 24 jam yang Allah berikan kesempatan, 10 menit 1 halaman nggak bisa? Saya nggak sempat Ustadz. Maka kalau dia bilang begitu, Allah akan sibukkan dirinya dengan dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hiasilah rumah kita dengan Al-Quran, yang dengan harapan Al-Quran ini menjadi syafaat, syifa, obat, baik dari hati dengan obat fisiknya, obat batinnya. Karena Al-Quran ini adalah merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, umat Nabi Muhammad yang terbaik itu yasufuna fis sholati kasufun fil qital. Mereka yang sholatnya itu, safnya itu seperti saf ketika berperang, berlapis-lapis. Itu artinya ukuran umat Nabi Muhammad yang dikatakan terbaik, kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, adalah yang sholat berjamaahnya itu dirawat, dijaga, nggak ditinggal. Namun sayang, sungguh sayang, masih banyak saudara-saudara kita yang hanya paham salat berjamaah itu ukurannya pahalanya 27 kali lipat, padahal lebih dari itu. Makanya Rasulullah SAW memberikan ujangan kepada para sahabat, hal adullukum ala ma yamkhullahu bil khotoya wa yarfa'u darajat. Wahai sahabat, maukah kalian aku berikan tips, ujangan, yang dengan ujangan ini, tips ini, kalian akan dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat dengan beberapa derajat. Jamaah dirahmati Allah,
Dan diantara dari 3 hal tersebut ada satu, yaitu al-masyu ilal masajid, banyak berjalan menuju masjid. Itu artinya hadirin jamaah dirahmati Allah, langkah kita berjamaah sholat fardu di masjid, setiap langkah itu menghapuskan dosa yang setiap detik kita kerjain, setiap menit kita lakukan, sadar tidak sadar. Setiap langkah kita menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap langkah kita akan diangkat kita dengan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau apa enggak. Jangan sampai kita bergantung dengan harta, harta bakal habis. Bergantung dengan pangkat, pangkat ada habisnya, ada pensiunnya. Bergantung dengan orang tua juga bakal wafat. Hadirin jamaah dirahmati Allah, sebaik-baiknya tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu berjamaah adalah salah satu cara untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, yuk di bulan Maulid ini hidupkan kembali jamaahnya, bukan cuma Ramadan saja. Karena ini penting buat kita semuanya, wabil khusus juga kita ajarkan buat generasi-generasi kita. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu untuk menjadi orang yang sholat itu adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati. Saya dulu, beliaunya dulu berdoa untuk mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunan saya. Jadi artinya hadirin jamaah dirahmati Allah, untuk mengajak putra-putri kita, generasi-generasi kita untuk menjadi yang ahli sholat, senang sholat berjamaah, ya bapak ibunya dulu, orang tuanya dulu dicontohkan, dikasih lihat bagaimana cara baca Quran, bagaimana dia sholat berjamaah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, ciri umat Nabi Muhammad yang terbaik, kata Imam Abdul Rahman Ad-Dibai, adalah yahmadun yukabbiruna Allah ala kulli syarafin. Mereka yang mengagungkan Allah dalam setiap kemuliaan. Dalam kemuliaan tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah, tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah, tidak ada yang lebih pintar kecuali Allah. Semua dalam hatinya hanyalah Allah, maha segala-galanya, jalla jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, ciri umat Nabi Muhammad yang terbaik, yang kalau kita ingin masuk di dalamnya, adalah yahmadunallah fi syiddatin warkha. Mereka yang memuji Allah dalam keadaan sempit maupun lapang. Kalau lagi susah ingat Allah biasa, tapi yang luar biasa ketika ia sedang lapang, sehat, santai, berlebih, cukup, dia ingat kepada Allah, maka ini menjadi luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ingatlah Allah ketika dalam keadaan lapang, maka pasti Allah akan ingat kita ketika dalam kesulitan. Dan Allah sudah buktikan itu. 2 tahun lebih masa pandemi kita sulit, pendidikan sulit, pekerjaan sulit, maisha sulit, tapi buktinya kita masih sehat walafiat sampai hari ini, pekerjaan masih ada, keluarga masih sehat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan jamaah dirahmati Allah? Yuk, Rabiul Awal ini kita ukur diri kita, sudahkah kita menjadi manusia atau umat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agar apa? Agar kita benar-benar diaku oleh Nabi Muhammad. Ciri yang pertama, ukurannya tingkatkan baca Al-Qur'annya. Kalau belum bisa, datangi guru-guru kita. Masih banyak yang sehat, masih banyak yang hidup. Kita punya rezeki lebih. Berikan kemuliaan kepada guru-guru ngajinya. Karena orang yang memuliakan gurunya, maka insya Allah dalam kitab Ta'limul Muta'lim, anaknya pun, keturunannya akan dimuliakan seperti orang yang alim. Yang kedua, jaga sholat berjamaahnya. Sudah bukan waktunya lagi sholat fardu berjamaah kita tunda-tunda, kita santai-santai sholat sendiri. Yuk kita muliakan diri kita, keluarga kita dengan menjaga sholat fardu berjamaah. Yang ketiga, selalu mengagungkan Allah. Dan yang keempat, memuji Allah baik ketika kita dalam keadaan sempit, lapang, dengan harapan semoga ingat kita kepada Rasulullah menjadi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatakan, kalau kita memang cinta kepada Allah, maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cintanya memperbanyak baca sholawat. Kita bisa bersalawat sambil bekerja, sambil berjalan, sambil ngobrol, sambil tiduran. Maka jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan Rabiul Awal ini menjadi momentum buat kita semuanya untuk lebih meningkatkan amaliyah kita baik kepada Allah maupun hablum minan nas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum.